Salam bagi kita semua, Horas. Ya, baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas sajian saya, yaitu dengan judul Dua Aspek Kristus, Ungkapan Siapakah Yesus Sebenarnya, dari dua segi, yaitu Yesus yang diimani, Yesus yang historis, dan Yesus yang diimani. Ya baik, kita masuk ke pendahuluan. Bukan hanya ilmu teologi yang mencari atau yang menggali siapakah Yesus sebenarnya, tetapi pakar sejarah pun mencari tahunya berdasarkan dokumen-dokumen yang ada di luar keterangan dari Alkitab. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Siapa Yesus sebenarnya? Nah, menurut Rasul Yohanes, ia mengatakan dua hal, yaitu dari Yesus itu dari segi keinsanian dan segi keilahian. Nah, dari segi keinsanian, Yesus itu sama seperti kita. Dia dilahirkan contoh di dalam Galatia 4 ayat 4. Nah, baru kalau dia digolongkan keilahian, Yesus itu ialah yang diurapi oleh Allah. Nah, atau disebut juga dengan Mesias. Nah, kita masuk ke Yesus historis. Nah, di Yesus historis ini, di sini ialah pakar sejarah berupaya semaksimal mungkin mencari tahu siapakah Yesus sebenarnya. Nah, siapakah Yesus sebenarnya berdasarkan dokumen yang ada di luar keterangan dari Alkitab. Nah, Yesus historis di sini mengacu hasil rekonstruksi para peneliti mengenai Yesus dengan menggunakan metode historis. Nah, beberapa bukti yang mereka ambil dari para tokoh terlebih terdahulu seperti Tacius, Plinius, Suetonius, Palacios. Nah, apa yang telah mereka ungkapkan dapat saudara lihat di sajian yang telah saya paparkan. Nah, namun bukti-bukti yang telah dipaparkan oleh tokoh-tokoh tersebut ini belumlah cukup, sehingga para ahli filsuf dan teologi menggali kembali dan menyangkal bahwa Yesus benar-benar pernah hidup. Nah, salah satu contohnya ialah seperti David F. Strauss. Ya, kita masuk ke latar belakang. Nah, di latar belakang ini ialah meragukan keberadaan Yesus. Nah, ini berada di masa era pencerahan, itu di abad ke-17 sampai ke abad ke-18. Nah, pandangan di sini adanya pandangan bahwa Injil itu bohong belaka. Nah, contoh seperti Herman dan Samuel. Contohnya seperti Herman, ia berusaha membuat sejarah Yesus dengan konsep historis. Dan seperti David F. Strauss mengatakan bahwa pengarang-pengarang kitab Injil mengabarkan gambaran Yesus dengan mitos-mitos. Nah, berikutnya di perkembangan studi historis, ini ada beberapa poin. Yang pertama, riset pertama, riset kedua, riset ketiga, riset keempat. Nah, untuk mengetahui hal itu saudara bisa melihat di sajian saudara. Nah, berikutnya kita ke Yesus yang diimani. Nah, Yesus yang diimani di dalam Yohanes 1 ayat 1 ditegaskan bahwa Yesus itu adalah firman yang pada mulanya ialah bersama-sama dengan Allah. Nah, dan Yohanes 1 ayat 14 dikatakan bahwa firman itu telah menjadi daging sama seperti kita. Nah, oleh sebab itu, jika ada orang yang menolak kedagingan Yesus Kristus, maka mereka digolongkan dengan antikristus. Nah, berikutnya, gereja menggunakan Alkitab untuk mengimani, untuk mengkhotbahkan biografis dan historis Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan pemahaman bahwa ia sama seperti kita. Dia pernah dilahirkan. Nah, dia pernah bertumbuh, dia pernah lapar, dia pernah marah, dia pernah sedih, bahkan dia juga pernah meninggal. Nah, kita berangkat ke gelar-gelar Yesus dan jati dirinya berdasarkan Injil Sinoptik. Nah, yang pertama adalah nabi. Nah, di sini nabi. Ketika Yesus berada di rumah ibadat, dia disudutkan oleh suatu pertanyaan oleh para ahli agama. Nah, Yesus mengatakan bahwa nabi tidak dihargai di asalnya sendiri. Nah, berikutnya dikatakan Tuhan. Nah, Matius dan Markus mengaitkan Yesus sebagai Tuhan sebab mereka melihat berdasarkan hal-hal yang dilakukan Yesus, mujizat yang dilakukan Yesus. Mereka katakan Yesus adalah Tuhan berdasarkan mujizat itu, maksud saya. Berikutnya ialah Mesiasnya. Seperti yang kita ketahui bahwa Yesus ialah Mesias yang artinya diurapi oleh Allah. Berikutnya anak manusia. Nah, dapat kita lihat di Markus 2:10, dan anak Allah dapat kita lihat di Matius 11 ayat 27. Nah, berikutnya karya penyelamatan Yesus. Nah, kelahiran Yesus Kristus.
Nah, kelahiran Yesus Kristus adalah suatu kebenaran di luar akal manusia. Jadi, kelahiran Yesus ini di luar akal akal kita, tetapi itu adalah suatu kebenaran. Berikutnya adalah kematian. Nah, kesengsaraan yang Yesus alami ialah suatu korban, kesengsaraan yang membawa perdamaian. Nah, berikutnya kebangkitan ialah kejadian sejarah yang dihubungkan dengan iman. Berikutnya juga kenaikan, ini adalah perpisahan antara Yesus dengan para miliknya. Namun hal ini tidak mutlak, dia tetap bersama dengan para miliknya, hanya caranya yang berbeda. Ya, terakhir kita ke kesimpulan. Nah, kesimpulan berdasarkan sajian saya, sebenarnya kesimpulannya banyak, tapi kesimpulan di sini saya ringkas bahwa dari segi historis, seperti di pendahuluan tadi, bahwa di segi historis ini ialah para pakar sejarah mencari tahu siapakah Yesus sebenarnya. Siapakah Yesus sebenarnya berdasarkan dokumen-dokumen yang ada di luar penjelasan dari Alkitab. Nah, itulah yang dimaksud dengan Yesus yang historis. Nah, kalau dari segi yang diimani, bahwa seperti yang dikatakan oleh teologi Diakletis, di mana dikatakan bahwa kita fokus kepada Yesus yang dikabarkan itu, yang diberitakan itu. Setelah kita dengarkan, maka kita imani di dalam hati kita bahwa benar Yesus itu ada, hadir, dan dialah sebagai penyelamat kita. Nah, sekian dari yang bisa saya paparkan. Pastinya banyak yang kurang, dan untuk lebih lengkapnya dapat kita dengarkan penjelasan dari dosen. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Salam, tetap di rumah, tetap jaga kesehatan. Amin.